Nah, orang mendapat penghasilan itu biasanya akan belanja dulu. Iya, betul. Nah, sisanya baru nabung. Nabung. Kalau ada sisanya. Kita ibaratnya bekerja dalam 1 minggu, kita itu hanya dibayar gaji 2 hari. Waduh. Yang 3 harinya buat bayar itu gitu loh. Selamat malam rekan-rekan dari GDA Kreatif. Saya hari ini berkesempatan ngobrol di kediaman Bapak Dodo Rohimat. Nah, beliau itu adalah praktisi keuangan. Kalau bisa dibilang adalah financial planner bahasa gaulnya yang sekarang. Sudah lama beliau mengisi banyak acara, mengisi banyak seminar, kurang lebih 14 tahun. Dan kali ini saya mau dapat informasi nih, gimana sih merubah paradigma, merubah pola pikir dari orang yang tadinya pekerja, jadi nggak bekerja lagi dan punya investasi ke depannya. Utangnya juga lunas, dan semua itu bisa berjalan seperti orang pada umumnya yang lama-lama juga butuh pensiun dan lain-lain. Jadi merubah paradigma hidup itu dan merubah mindsetnya itu gimana sih? Coba Pak Dodo bisa ngobrol dulu nih. Terima kasih Mas Andika. Iya. Tuh. Sekali lagi saya bukan perlu diyakinkan dulu ini bahwa saya bukan seorang pembicara ya. Cuma sekali-kali bicara. Oh, Gitu. Sekali-kali bicara. Memang pengalaman saya lebih banyak pada sebagai agen asuransi, di asuransi tertentu. Jadi lebih banyak mempelajari tentang perencanaan keuangan gitu. Nah, sesuai dengan tadi yang perencanaan keuangan itu, bagaimana kita harus menghindari kecelakaan resiko keuangan. Resiko keuangan ini banyak muncul ketika orang kena di PHK, kecelakaan, sakit, bahkan meninggal dunia karena ya orang-orang yang ditinggalkannya itu. Jangan sampai mengurangi daya hidup atau gaya hidupnya gitu. Caranya gimana tuh Pak caranya? Caranya ya pasti kita ada 2 pilihan ya. Kita umumnya kan sebagai seorang pekerja nih, dengan keterbatasan penghasilan yang mohon maaf notabene-nya orang Indonesia penghasilannya antara UMR-nya berapa sih? Antara 4 sampai 10 juta lah gitu lah. 10 juta itu kan. Nah, bagaimana dia mengatur uang itu supaya dia tidak terjadi kecelakaan finansial gitu kan. Bilang kecelakaan finansial. Jadi bagaimanapun juga kita harus lebih menata lagi. Nah, dengan menata itu kita harus bagaimana? Jadi kita harus merubah mindsetnya dulu. Betul. Nah, dengan keuangan yang gaji cuma sedikit, antara 4 sampai 10 juta, anggap aja kita ambil tengah-tengah, misalkan 5 juta lah. Ya, betul. Rata-rata UMR 5 juta. Bagaimana dia bisa hidup dengan sampai usia pensiun kurang lebih 55 tahun, dia produktif sampai di situ. Setelah itu dia masih hidup lagi sampai usia 80 tahun lebih gitu kan. Gitu loh. Itu yang harus dibiayai hidupnya di situ. Makanya nih pola pikirnya atau mindsetnya harus diperbaiki dulu. Karena kita kebiasaan hidup ini untuk memenuhi gaya hidup itu dengan cara hutang gitu loh. Dengan cara hutang. Kalau hutangnya bagus, itu ada 2. Hutang itu juga satu, ada hutang konsumtif dan hutang yang untuk investasi. Contoh hutangnya konsumtif, beli HP, beli iPhone, ya itu keren. Beli iPhone. Ya, terus yang kedua beli kalau hutang yang beli mobil gitu, itu kan sebenarnya hutang negatif gitu loh. Artinya asetnya akan terus menurun gitu dengan hutang. Hutang positif ada, hutang positif itu misalnya hutang untuk usaha, kemudian hutang juga untuk misalkan pembelian rumah. Betul. Karena di situ akan naik. Nah, ya memang
kita memenuhi gaya hidup dengan cara hutang gitu. Nah, dengan cara hutang itu sebenarnya akan merugikan kepada pendapatan atau ke arah kehidupan kita. Makanya mindsetnya kita harus rubah dulu. Yang awalnya orang mendapat penghasilan itu biasanya akan belanja dulu. Iya, betul. Nah, sisanya baru nabung. Kalau ada sisanya, gitu lah. Tapi kita harus dirubah dulu, yaitu dari menabung dulu sekitar antara 10 sampai 20%, sisanya 40% memenuhi kebutuhan hidup. Nah, baru kita di bawahnya bicara dengan sisanya lagi yang kurang lebih 20% bicara dengan untuk keinginan, gitu kan. Jadi yang awalnya itu keinginan dulu, kebutuhan, kalau ada sisa baru nabung gitu loh. Tapi dibalik jadi menabung dulu antara 20 sampai 40% atau minimnya 10 sampai 20% saja gitu loh. Sisanya 60% untuk kebutuhan, 20% untuk untuk apa tuh tadi? Keinginan. Gitulah. Nah, itu mindset yang harus segera dirubah kita sebagai karyawan itu gitu loh. Sekarang kalau bicara kayak gitu Pak, gimana dengan orang yang sudah terlanjur terjebak ya? Kayak saya sendiri deh, saya nggak mungkin memungkiri semua banyak orang. Saya masih punya hutang rumah, saya masih punya hutang mobil, ya kan? Nah ini apa yang harus digapai dengan usia yang hampir 40 ini? Berarti kan sisa masa produktif hanya tinggal sisa berapa 15 sampai anggaplah 20 tahun lagi. Sementara 20 tahun lagi juga kan pasti kita nggak mungkin kerja terus kan. Nah jadi apakah hutang yang dimaksud yang konsumtif itu juga rumah, juga mobil, atau gimana nih solusinya biar ini berubah posisinya dari yang berhutang dengan kondisi yang kayak gini terus naik level? Apa harus cari kerja lagi yang tempat yang lebih bagus atau punya side job yang lebih oke atau gimana nih Pak? Coba contohnya. Nah, dari mindset tadi kan kita berangkatnya dari mindset dulu nih. Cara berarti awalnya punya hutang itu akan menyerap potensi keuangan kita gitu loh. Contoh, kita berhutang misalkan kredit mobil. Rata-rata bunganya berapa kredit mobil? Antara 7 sampai 14% aja. Iya, anggaplah itulah. Iya, per tahun. Per tahun. Kalau harga mobil 200 juta, nah sekarang 14%-nya berapa? 28 juta kan? Betul. Nah, 28 juta. Nah, kalau kreditnya panjang, misalkan antara 5 atau gampang menghitungnya 10 tahun aja. 28 juta kali 10 berapa? 280 juta. 280 juta. Padahal hutang kita 200 juta loh. Berarti kita ibaratnya bekerja dalam 1 minggu, kita itu hanya dibayar gaji 2 hari. Yang 3 harinya buat bayar itu gitu loh. Itu lebih ini lagi. Betul-betul. Itu karena kita bayar bunga itu gitu loh. Itu. Contoh yang lain yang gampang, yang sering orang pakai adalah pakai kartu kredit. Kartu kredit dulu bunganya itu sekitar 3,5. Nah, 2014 BI memberi ketetapan bahwa bunga paling tinggi adalah 3%. Nah, 3% itu bayangin, 3% loh. 3% kalau dikalikan kita penghasilan bulannya tersedot 3% dalam 1 bulan, bayangin dikali 12 jadi berapa itu? Jadi banyak Pak. Jadi banyak. 36% kan? Jadi banyak Pak. 36% per tahun bayangin. 36% per tahun hanya untuk membayar bunganya. Kalau kita gajinya 10 juta, 3.600.000 sudah tersedot untuk bayar bunga. Dan lebih gilanya lagi di situ di kredit itu, bayangin 36% itu dia kalau tidak dibayar itu masih bunga berbunga. Bayangin. Begitu banyak orang yang memakai dengan kartu kredit, akhirnya hidupnya pindah dari sana, pindah dari sini, dari sini. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh
kolektor gitu, debt collector untuk membayar hutangnya. Setahun 36% hidupnya itu dipakai untuk bayar itu gitu loh. Ya. Contoh kita kredit 5 tahun, tidak pernah bayar pakai kartu kredit. Coba hitung, 10 tahun dengan bunga berbunga, sebenarnya harusnya ada tulisan catatan ya, cuma kita nggak bisa. Ini anggap aja kalau tidak salah hitungannya kurang lebih sekitar 173 juta, padahal kita cuma pinjam 5 juta tahun pertama itu nggak dibayar-bayar itu loh. Dan saya pernah mengalaminya gini, ada teman mau beli iPhone, pinjam kartu kredit saya, ternyata ada yang nggak dibayar, apa coba? Materai 6.000. 5 tahun, bukan 5 tahun, sekitar 3 tahun, saya dikejar-kejar di BI checkingnya itu, oh ini merah kenapa? Utang ada kurang lebih 300.000. Dari mana itu 300.000 itu? Harga materai berapa waktu? 6.000, jadi 300.000. Ya, gini. Saya tidak boleh bisa ngajukan pinjaman, kenapa? Karena memang harus ngurangin dari itu, BI checkingnya harus diluruskan dulu. Padahal teman minjem itu saya pikir sudah dibayar saja gitu. Nah, bagaimana merubah mindset polanya dari situ? Kalau ada lingkaran berbentuk U, asalnya utang dari tinggi, utang ini dinolkan dulu. Nah, bagaimana cara hutang dinolkan kan? Itu dia tuh. Satu, caranya hutang yang dinolkan mau nggak mau, kalau punya deposito dengan berhutang, pilih depositonya atau ininya. Caranya menurunkan hutang itu, kita satu, kalau punya deposito, lunasin hutangnya. Jangan depositonya dipertahankan, baru deposito cuma dapat 3%. Utang setahun itu 14% gitu loh. Jadi kalau kita beli sesuatu itu bisa lebih hampir 2 kali lipat gitu kan. Seperti itu. Kita turunkan, kemudian turunkan ke 0,1 itu. Yang kedua, minta dilunasi apabila ada uang, lunasi utang itu sedikit-sedikit. Memang kena penalti gitu. Tapi untuk mengurangi besar itu nanti kalau dilunasin sedikit, mengecilkan cicilan atau memendekkan waktu. Nah, sesudah itu kita hutangan sedikit, ya tentu kita cari hutangan lagi. Tapi hutangannya bukan gali lubang tutup lubang, tapi cari hutangan kepada teman atau siapa yang tidak berbunga. Artinya yang tidak berbunga untuk nutupin itu gitu. Jadi intinya pinjam ke satu orang yang mungkin punya uang, tutup semua hutangnya, nanti hutangnya sama dia aja. Sama dia aja, itu yang paling mudah. Yang paling mudah ya kan. Tapi kan 1.001 orang Pak yang punya uang ya kan. Biasanya gitu, soalnya kalau minjemin uang gampang, pas nagih susah. Atau utang itu yang paling bawah ya. Tapi sebenarnya kalau memang kita punya aset yang memang itu tidak terlalu misalkan kita punya mobil harga yang lebih bagus, kita jual sebagian, kita mobil yang cukup dengan kebutuhan kita misalkan. Atau kan punya rumah, ya udah geser dulu ke rumahnya dijual yang besar, geser di rumah yang kecil dulu gitu ya. Setelah itu baru kita belajar investasi. Nah, bagaimana merubah? Jadi kita itu merubah gaya hidup, bagaimana untuk merubah kita menjadi punya investasi gitu. Betul. Karena tadi kalau investasi kita itu kalau tidak bisa bekerja, kita cukup bisa nitipkan ada sekarang namanya ori itu apa ini? Obligasi Republik Indonesia. Atau dengan ada berbagai macam dengan berbagai berbagai surat berharga lah, intinya surat berharga di mana pemerintah Indonesia kalau tidak salah dalam bulan-bulan kemarin itu contohnya pemerintah memerlukan defisit anggaran 500 triliun kalau tidak salah ya itu. Nah, cara mencapai 500 triliunnya itu dari mana? Jadi pemerintah mengeluarkan surat obligasi. Obligasi surat berharga yang memang ada kelebihan daripada usahanya itu atau daripada nilainya, kalau ada bunganya lah bahasa ininya, itu kurang lebih sekitar 6,8% bervariasi. Ada yang 6,5, ada yang 6, ada yang itu yang menutupi daripada sekarang deposito cuma 3%,
Apalagi bunga bank cuma 2%. Menyampaikan ke situ baru gitu loh. Nah, dengan bunga 6% kita naruh 5 juta 10 tahun apabila berlipat-lipat kurang lebih sekitar 30 juta. Ya. 10 tahun itu akan berkembang gitu kan. Ya memang kecenderungannya kalau kayak kita orang yang pegawai memang sulit Pak. Kalau cuma naruh duit di pasar uang atau yang blue chip cuma 10 juta ya dapatnya cuma 100.000. Kapan bisa returnnya kan gitu ya, naruh 20 juta paling 2 juta paling banyak. Jadi jadi sebenarnya dia lebih kepada nabung konsisten tiap bulan. Jadi kalau kita mampu sebulan itu 1 juta ya terus 1 juta, jadi setahun 12 juta. Tapi dari situ dikembangkan lagi. Nah, dikembangkan lagi menjadi kurang lebih terus dia berkembang, apa ya bahasanya itu ya, makin hari makin banyak gitu kan. Valuasi bahasanya valuasi. Jadi valuasinya semakin banyak. Nah, gimana kalau yang nabung konvensional kayak investasinya emas Pak? Jadi setiap orang sekarang mungkin Logam Mulia kan mulai banyak program cicil yang pakai marketplace ya, atau di Pegadaian kan ada ya. Jadi kalau nanti uangnya sudah sampai, nanti bisa diambil Logam Mulianya. Apakah itu hanya menutup celah inflasi atau benar-benar untung sih sebenarnya, atau long term banget gitu kan? Kalau kita ngomongin saham kan ada campuran, ada yang buat jangka panjang, ada yang tergantung si manusia yang mau main kan. Nah ini balik lagi konvensional, gimana dengan emas, dinar, dirham yang saya lihat juga geliat kaum milenial, kaum orang muda ini banyak yang itu. Jadi mereka udah nggak pusing sama ori, ya simpan aja di rumah. Kalau udah nggak punya duit, jadiin uang gitu loh. Nah, emas juga memang salah satu instrumen untuk sambil diminum Pak. Iya, emas juga salah satu instrumen untuk investasi gitu kan. Nah, tapi orang biasanya orang awam investasinya akan di emas. Tapi pada saat ini sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut itu untuk emas itu. Siap. Berarti nanti ada seri-seri berikutnya ya. Ini baru ngomongin mindset ya, pola pikir dari orang berhutang menjadi berinvestasi, dari orang belanja dulu baru nabung kalau ada sisanya, gitulah, menjadi bagaimana menabung dulu baru belanja, setelah belanja baru ada keinginan di situ. Nah, itu ada step-stepnya nyampe ke sana. Berarti kalau hari ini topik yang akan kita bicara dari kita itu mengubah polanya adalah nabung dulu, belanja kemudian. Iya, itu bukan ambil dulu, bayar kemudian. Yang orang bilang sekarang tuh pay later ya. Iya. Banyak lah marketplace yang nyediain pay later tuh banyak, masuk kartu kredit dan lain-lain. Gitu. Lah itu sama dengan kita bunuh diri terhadap keuangan kita gitu loh. Bayangin tadi seperti ibaratnya kita bekerja 5 hari tapi dibayar cuma 2 hari gitu loh. Gitu. Atau 3 hari lah, 3 hari ya, 2 harinya untuk bayarin orang gitu ibaratnya gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Dodo sebelum kita tutup nih acaranya nih. Yang penting di dalam hal sini sebenarnya adalah mulai bertindak. Ya, mulai bertindak bagaimana kita membebaskan hutang kita beralih kepada investasi. Siap. Karena kalau cuma sekedar angan-angan tanpa action ya mohon maaf, ya nggak ada buktinya juga gitu loh. Gitu loh. Jadi berbuatlah yang kecil-kecil dulu nih untuk membebaskan hutang, baru bergeser ke investasi. Kira-kira itu soalnya seperti itu. Artinya actionnya lah gitu loh. Siap. Ya, itu ya teman-teman semua ya. Ini permasalahan utamanya adalah kadang-kadang kita pengen terlihat kaya gitu. Padahal kita belum kaya sebenarnya, tapi pengen kelihatan kaya. Jadi hutang, jadi yang lain. Jadi topik pembicaraan kita malam ini hanya baru ngomongin pola pikir ya. Nanti saya dengan Pak Dodo akan membahas banyak lagi topik mengenai hal keuangan. Jadi mindsetnya adalah sisihin dulu baru belanja, bukan belanja dulu baru mikir nanti bayarnya gimana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang udah oke, kalau memang sudah ada yang bisa bayar ya ditutup hutangnya pakai depositonya atau mobilnya dijual, atau kalau punya rumah yang kedua
rumahnya dijual. Nah, yang ketiga adalah gimana caranya konsisten dan nggak gatel untuk utang lagi. Kadang-kadang udah selesai, pengen utang lagi, udah selesai, utang lagi. Itu tuh yang sulit. Mungkin percakapan kita hari ini, malam ini, cukup di sini saja, tapi mungkin ada nanti sesi kemudian yang kedua. Jadi, ada 3 hal tadi yang sudah saya rangkum pembicaraan kita malam ini. Terima kasih untuk Pak Dodo atas waktunya, kediamannya juga dipinjam buat syuting ini. Jadi buat ada pembelajaran buat semua orang, baik dari kalangan manapun. Dan kita tunggu ngobrol sama Pak Dodo berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.